tanggal 11 September 2024. Kali ini, tema singkat kali ini adalah Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia tahun 2024 dengan tema mulut yang bahagia adalah tubuh yang bahagia. Dan tentunya seperti biasa kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa, dan tentunya narasumber dari Promkes RSHS Bandung. Kita akan berbincang-bincang bersama Dr. Gigi Nuri Fitriasari SPPM. Kita ajak dulu dokternya untuk join bersama kita, Benerers. Mohon maaf. Kita menunggu dokter. Ya, kita tergabung dengan Dr. Nuri. Dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dokter. Ya, sore Mbak. Selamat sore semua pendengar radio MDK. Betul Mbak, nama panggilannya Tetunai. Suaranya jelas nggak ya Mbak? Dokter, kalau dari dokter ke saya jelas. Mungkin kalau dari saya agak kurang jelas karena posisi saya lagi di kereta dokter. Jadi mohon maaf kalau agak kurang jelas ya dok ya. Iya betul, agak Bising ya dok? Betul. Bising ya. Baik, tapi ya namanya kita tetap harus memberikan informasi dan edukasi sosialisasi kesehatan kepada tetunai sekarang ya. Baik dok, di edisi hari ini sambil memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia pada tahun 2024 ini mengusung tema mulut yang bahagia adalah tubuh yang bahagia. Nah sebenarnya masih ada korelasinya adalah dari mulut yang bahagia ke tubuh yang bahagia. Jadi saya menjelaskan dulu nih ya Mbak ya. Dari gigi itu terkesan orang di rongga mulut itu hanya ada gigi saja gitu ya. Padahal rongga mulut ini bukan hanya terdiri dari gigi saja. Rongga mulut ini ada bagian-bagian seperti ada di dikelilingi atau dilapisi oleh namanya mukosa rongga mulut. Kemudian gigi itu sendiri ada giginya, kemudian ada jaringan pendukung giginya. Jaringan pendukung gigi ini disebutnya sebagai jaringan periodontal. Kemudian rongga mulut ini bagian dari sistem pencernaan. Kemudian dia suatu struktur unik dan kompleks karena terdiri dari persarapan, ada pembuluh darah, kemudian juga menjadi gerbang utama dari sistem kekebalan tubuh kita. Dia menginvasi mikroorganisme atau agen-agen dari kardiogenik. Nah, rongga mulut ini bisa menjadi ada fokus infeksi. Ada fokus infeksi dan juga kondisi yang mencerminkan atau menggambarkan keadaan sistemik dari tubuh. Jadi bisa jadi tanda nih, misalnya di rongga mulut ini terdapat satu sariawan yang orang umum biasanya menyebut sariawan ya. Namun itu bisa menjadi petanda ada suatu penyakit di tubuh kita, apalagi sariawan-sariawan yang berulang, petanda adanya suatu penyakit sistemik di tubuh kita. Kemudian dari rongga mulut pun, dengan rongga mulut yang sehat, maka karena rongga mulut ini punya fungsi-fungsi, yaitu fungsi dari pengunyahan, kemudian dari fungsi estetiknya, kemudian fungsi pengecapannya gitu. Dan ini merupakan hal yang penting berhubungan nanti dengan asupan nutrisi ke tubuh kita gitu, Mbak. Seperti itu. Oke. Halo, Mbak. Dokter, ya. Sangat menarik nih dok. Tadi ya dok ya, ada yang paling banget dari semua yang dokter sampaikan, yang paling banget saya highlight itu adalah sering sariawan yang berulang itu menjadi pertanda bahwa adalah adanya suatu trouble dalam tubuh kita nih dok nih. Kebetulan saya ada kayaknya agak dalam sebulan ini dok, saya bisa terkena 2-3 kali. Padahal sebelumnya nggak pernah. Apa sih dok yang mungkin terparah nih dok dari penyakit rongga mulut atau sekitaran sariawan itu? Ya. Nah, tadi kalau berhubungannya dengan sariawan ya, sariawan yang berulang,
Nah, itu pun sariawan berulang kita harus lihat dulu nih sariawannya pada posisi bagian yang menetap di situ setelah sembuh, tapi ada lagi di posisi yang sama atau malah semakin membesar, tidak ada sembuhnya, hanya sakitnya yang berkurang, tapi si sariawannya masih tetap ada. Atau juga sariawan yang berpindah-pindah nih. Jadi kadang ada di lidah, kadang ada di sekitar bibir, kadang ada di langit-langit seperti itu. Nah, itu juga mempunyai penyebab yang berbeda, Mbak. Nah, kalau misalnya dia sering berpindah-pindah pada daerah-daerah yang di rongga mulut ini ada yang keratin, ada yang non keratin nih mukosanya tuh. Nah, kalau berpindah-pindahnya sekitaran daerah-daerah yang keratin bisa dipicu atau disebabkan oleh infeksi virus tuh Mbak. Biasanya karena itu bersifat ulangan yang dipengaruhi oleh saat imun kita ini lagi drop atau kita lagi kecapean, itu dia akan rekurensi. Tapi kalau misalnya dia berulang di tempat yang sama dan hanya sakitnya yang berkurang, tapi si sariawannya semakin malah membesar. Nah, ini yang harus lebih kita perhatikan karena khawatir di situ sariawannya bukan sariawan yang biasa, bisa menyebabkan suatu jauhnya nih ya, suatu ke arah keganasan. Kalau di tempat yang menetap di situ dan tidak sembuh diobati, hanya sakit yang berkurang tapi semakin membesar. Namun, jika sariawannya pun berpindah-pindah di beberapa tempat selain keratin saja, itu bisa menjadi adanya suatu penyebab ke arah penyakit sistemik nih. Misalnya salah satunya adalah autoimun. Namun kita nggak ujuk-ujuk langsung, oh iya nih ke arah autoimun, tidak. Namun kita harus ada pemeriksaan juga, ternyata pasien-pasien memiliki keluhan-keluhan yang mengarah ke adanya penyakit autoimun. Nah, itu salah satunya pun memiliki petanda awal di rongga mulut, yaitu sariawan yang berulang. Seperti itu, Pak. Baik, dokter. Dokter, saya ini sekalian kayaknya ini menjadi host sekaligus ini apa konsul pribadi. Dok, anak saya Kalau nih berusia iya ya, Mbak. 20 bulan nih dok, tapi dia mengalami sariawan, bukan sariawan sih dok, lebih ke putih semulut serongga mulut tuh apa sih dok namanya ya? Hmm, Nah ya. itu Nah, saya ya. udah berulang kali ke dokter spesialis anak nih dok, cuman balik lagi bahkan 1 minggu yang lalu tuh baru beres berobat, tapi kayaknya sekarang tuh putih-putih lagi semulut-mulut tuh, dan kata dokter spesialis anak bilang bahwa ini tuh sangat sakit, makanya dia nggak mau makan. Hmm, Nah nih dok, menurut dokter hmm, apa yang harus saya lakukan nih dok, karena iya. udah berulang sih dok dan tidak ada Ya, solusi usia anaknya. yang gimana gitu dok. Usia berapa? Mau 2 tahun dok, dua Oh, mau puluh 2 bulan tahun. sekarang. Iya. Ya. Nah, biasanya nih Mbak, kalau pada anak-anak adanya putih-putih di rongga mulut, biasanya nih ke arah adanya jamur di rongga mulut tersebut. Nah, tapi kenapa nih tidak hilang-hilang? Kata Mbak ya, tadi udah ke dokter anak, udah diobati tapi tidak hilang-hilang. Nah, itu kalau jamur di rongga mulut sebenarnya bukan hanya biasa terjadi pada anak-anak, namun biasa juga terjadi pada orang yang terlalu muda, itu pada anak-anak, terlalu tua itu pada orang lansia, dan terlalu sakit itu pada orang-orang yang punya penyakit sistemik. Nah, biasa dia punya manifestasi di rongga mulut, salah satunya adalah jamur. Nah, kalau pada anak-anak itu bisa semua ini karena dipengaruhi adanya imunitasnya nih, imunitas yang turun. Kalau pada orang tua ya, lansia atau pada orang yang terlalu sakit yang punya penyakit sistemik itu karena imunnya yang menurun. Tapi kalau pada anak-anak itu bukan imun menurun, tapi emang imunnya belum terbentuk maksimal ya, terbentuk sempurna. Sehingga mudah sekali untuk masuknya infeksi-infeksi. Salah satunya adalah jamur di rongga mulut. Nah, itu kenapa nggak hilang-hilang? Uh, Apakah pemberian obatnya sudah benar nih? Misalnya dokternya sudah benar nih ngasih obatnya, misalnya obat jamur nih ya. Kemudian dosisnya apakah sudah betul gitu, dan kita pun memberikan ke anak pemberiannya apakah sudah betul atau tidak, dan bukan saja bisa disebabkan oleh misalnya nggak sembuh-sembuh, apakah betul karena emang imunnya anaknya sedang turun atau misalnya pembersihan rongga mulutnya kurang baik
Atau juga bisa ada alergi sesuatu nih, bisa makanan atau bahkan susu nih Mbak. Dan ini pun terjadi pada anak saya sendiri sebenarnya. Anak saya yang ketiga, dia itu peralihan dari ASI, kemudian saya sapi gitu, kemudian saya berikan susu ini apa kemasan gitu ya, susu cair kemasan, namun kok anak saya jadi putih-putih nih Mbak gitu. Nah saya pun loh, oh jangan, saya nggak ke arah dia alergi susu itu gitu ya. Saya juga kasih obat, tapi kok nggak sembuh-sembuh nih si jamurnya. Saya berhentikan susu sembuh gitu. Jadi bisa jadi karena alergi sehingga memicu mikroorganisme di rongga mulutnya menjadi tidak seimbang dan muncullah itu jamur gitu, Bang. Jadi perlu kita pemeriksaan apakah betul karena misalnya anak ini imunnya juga lagi turun, lagi sakit, atau juga memiliki alergi makanan atau susu gitu, Mbak. Wah, kayaknya saya baru tahu dok kalau dari susu itu bisa menjadi jamur. Soalnya ya, memang anak saya pertama memang alergi susu dan yang ini tuh susu yang terakhir setelah berbagai berpetualang ya dok ya. Iya, Namanya ibu betul. ibu bekerja pasti Iya, ya gitu lah ya. betul, Salah satu Mbak. resikonya adalah anaknya menggunakan susu formula dan saya setelah berpetualang ini menuju yang susu yang terakhir ini udah ruam-ruam di badan itu memang mulai menghilang, cuman sering banget sariawan dok, jadi jamurnya memang dan bukan bukan yang satu dua gitu loh, jadi benar-benar kayak gerombolan gitu loh, Oh terus iya. benar-benar penuh. Nah dok, menurut saran dokter apakah saya harus mencari dokter gigi spesialis penyakit mulut atau tetap melanjutkan di spesialis anak dok? Iya, kalau saran saya jika emang udah rapi beberapa kali dan tidak perbaikannya belum maksimal, boleh jika akan pemeriksaan ke kami, ke spesialis penyakit mulut, nanti akan kami Sinyalnya agak hilang-hilang karena kebetulan misalnya kita merasa asupan nutrisinya bagus, anaknya tidak ada keluhan sakit atau lain sebagainya, ya perlu salah satunya kita pemeriksaan alergi itu ya Mbak ya, untuk menegakkan apakah sariawan itu apa jamur-jamur putih-putihnya itu karena alerginya atau eh, hal yang lain gitu. Jadi harus ada pemeriksaan lebih lagi spesifik untuk menegakkan diagnosanya. Dan juga untuk kebersihan rongga mulutnya juga diperhatikan Mbak. Jadi bisa jadi karena emang rongga mulut yang tidak apa mikroorganisme yang tidak seimbang di rongga mulut yang menyebabkan akhirnya jamur yang tumbuh gitu. Jamur itu tuh kan dia ada hifanya tuh, ada apa namanya? eh jaring-jaring yang masuk gitu ya Mbak ya ke dalam mukosa. Nah itu pun kalau keluhan-keluhan pasien akan merasa jadi keset rongga mulutnya bahkan sakit gitu karena dia jadi kemerahan gitu Mbak. Bisa jadi ya kata Mbak bilang warna merah-merahnya itu bisa jadi dari jamurnya ataupun ternyata ada sariawan yang lainnya gitu. Itu harus diperiksa. Yang perlu diperhatikan jika berulang itu, nah harus diperhatikan nih apa penyebabnya gitu Mbak. Jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. oke, dan memang karena menjadi saru ya dok ya, Iya, jadi memang apalagi anak-anak kecil itu kan masih sangat rentan, dia terbiasa makan makanan yang sembarangan, semuanya dimakan gitu ya, sampai apapun iya yang ada di tanah betul. itu memang dimakan. Baik dokter, tadi dokter menyampaikan bahwa salah satu penyakit yang terparah ya dok ya, dari penyakit yang berawal dari rongga mulut, dari kesehatan mulut adalah adanya autoimun. Dok, saya pernah membaca sebuah artikel yang katanya bahwa dari rongga mulut yang bermasalah itu bisa berpotensi mengalami gagal jantung. Oh, Itu benar ya, nggak sih? eh, ya. Jadi di ada ini ya, jadi ada teori nih. Ternyata teori itu sudah lama sekali, tahun 1891. Namanya teori fokus infeksi. Jadi mikroorganisme atau produknya dapat masuk ke tubuh melalui
rongga mulut, salah satunya adalah bisa lewat gigi atau jaringan periodontal, jaringan pendukung gigi yang berdekatan ataupun jauh dari rongga mulut gitu. Jadi jalan masuknya itu dari rongga mulut. Nah, salah satunya bisa mempengaruhi jantung. Jadi ada infeksi endokarditis pada jantung itu 50%-nya disebabkan oleh bakteri yang dari rongga mulut, yaitu Streptococcus. Dia bisa menjadi sering ya berkolaborasi dengan kami, mengkonsulkan ke bagian gigi mulut, ke penyakit mulut untuk dicari fokus infeksinya. Apalagi sebelum dilakukan operasi ataupun pada pasien-pasien dengan infeksi endokarditis. Jadi bukan menjadi penyebab ya, menjadi penyebab infeksi endokarditisnya. Karena ada jalan masuk di rongga mulut, yaitu bisa lewat gigi atau jaringan pendukung giginya, masuk kumannya itu si bakterinya Streptococcus itu melalui gigi atau jaringan periodontalnya sehingga nanti masuk ke dalam jantung seperti itu. Nah, kalau autoimun itu lebih kepada bukan menjadi penyebab ya, tapi lebih petanda gitu. Jadi biasanya ada penyakit-penyakit autoimun seperti pemphigus vulgaris, awalnya itu dia keluhannya sariawan berulang di rongga mulutnya. Nah, itu kalau misalnya ada pasien-pasien jadi menganggap kok semua orang itu barusuh gitu ya istilahnya gitu. Ah, barusuh biasa, baru petanda adanya dihubungkan dengan penyakit sistemik gitu. Oh, oke dokter. Berarti memang sebenarnya sangat penting sekali ya dok ya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tapi terkadang kita untuk penyakit gigi dan mulut. Contohnya kan kalau misalnya ada yang sakit gigi tuh nggak pernah ada yang nengok dok. Padahal itu tuh sakit banget. Benar nggak dok? Iya betul. Oke dok. Jadi ya. Jadi kan banyak kalau kita ada luka nih di kulit nih kalau ada luka gitu ya dia bisa tertutup gitu. Jadi untuk masuknya bakteri atau virus atau apapun ya gitu bisa kita tutup nih, misalnya ada luka kita tutup pakai perban gitu. Atau misalnya dia juga nanti ada proses penyembuhan, dia akan ada lapisan mukosa yang menutupi meskipun ada beberapa tindakan yang emang perlu penanganan lebih. Namun kalau gigi udah bolong siapa yang menutup gitu Mbak? Dia akan terbuka. Jadi ada kadang orang bilang, oh giginya udah sembuh kok nggak sakit lagi, sakitnya yang hilang. Tapi penyakit di giginya dia masih ada sebelum dilakukan penanganan ke dokter gigi. Gitu. Oke, jadi memang ya kalau sakit gigi meskipun sakit ya wayah no ya, nggak ada yang nengok ya dok ya. Ya, nah kalau ya, nah tapi ya itu juga Mbak ya orang kadang itu tadi ya karena sakit gigimu bukan sakit gigi yang perlu diperhatikan gimana gitu ya. Tapi sebenarnya dari gigi itu bisa menjadi fokus infeksi atau jalannya bakteri yang mempengaruhi sistemik atau tubuh kita keseluruhan. Dan untuk tema tahun ini kan di Hari Kesehatan Gigi Sedunia ini salah satunya adalah dengan rongga mulut yang bahagia, tubuh bahagia. Dengan rongga mulut yang bahagia itu tadi ya Mbak ya, rongga mulut yang bahagia itu berarti dia yang sehat, sehingga dia fungsi dari pengunyahannya, fungsi dari estetiknya, fungsi dari pengecapannya, rasa itu kan terpenuhi sehingga hati juga senang ya Mbak gitu. Kemudian tubuh juga untuk nutrisinya baik sehingga mempengaruhi sistem tubuh kita. Kemudian untuk pasangan kita mungkin ya dengan rongga mulut kita yang sehat, segar gitu. Keluarga kita, anak-anak sehat, makannya bagus sehingga nutrisi yang untuk tumbuh kembangnya juga terpenuhi gitu Mbak. Oke dok, di tahun 2024 ini dari Ikatan Dokter Gigi Indonesia sendiri mengadakan acara apa sih dok mesti? Iya ya, gimana Mbak? Aduh, putus-putus nih Mbak. Iya dok, rangkaian acara yang
yang dilaksanakan oleh mungkin Ikatan Dokter Gigi Indonesia dok, dalam memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional tahun 2024 ini ada apa nih dok? Ya, nah kalau dari kami sih di RSAS ini nggak ada khusus nih untuk acara dari KSM Gigi Mulut sendiri. Namun kami akan ada acara untuk baksos nanti di apa digabungkan dengan ulang tahun RSAS yang ke-101 tahun ini, Mbak. Gitu. Wow, RSAS sudah 1 abad ternyata ya. Betul, Mbak. Dan untuk tadi misalnya kayak Mbak ya ada keluhan-keluhan pada anaknya gitu pada Mbak sendiri. Kalau di kami ini di RSAS kami itu spesialistik dari giginya sudah ada semua, baik itu dari bedahnya, kemudian dari untuk penambalannya, pembuatan gigi palsunya, untuk perawatan jaringan periodontalnya juga yang bisa menjadi fokus infeksinya itu. Kemudian untuk anak-anaknya dan untuk penyakit mulutnya kami semua sudah ada di RSAS. Sehingga jika ada keluhan-keluhan dari gigi bisa berobat ke RSAS dengan fasilitas yang sudah lebih baik ya, karena kita sudah ada poli eksekutifnya, sudah ada poli BPJS-nya, ada poli MCU-nya gitu dengan fasilitas-fasilitas yang sudah sesuai standarnya, Mbak. Jadi kita menerima yang BPJS, menerima yang non BPJS juga di kami gitu. Oke, baik dokter. Mungkin nanti saya akan cari dokter ada. Nah ya. Dari poli eksekutif. Baik dokter. Dokter mau ada yang bertanya salah satu pensiunan di sini. Katanya apakah kalau misalnya sering bau mulut, padahal udah sikat gigi dan sudah makan, itu adalah adanya gangguan kesehatan dalam rongga mulut atau dalam mulut? Ya. Jadi Mbak ada di rongga mulut ini kan orang ngerasanya wah saya udah bener nih sikat gigi udah 2 kali katanya gitu. Tapi 2 kalinya itu kapan nih waktunya, sudah benar atau tidak? Caranya sudah benar atau tidak gitu. Nah, waktunya adalah sebaiknya setelah sarapan dan sebelum tidur. Kenapa setelah sarapan? Karena pagi-pagi kan kita biasa sarapan ya. Setelah sarapan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang menempel di gigi ataupun menempel di sekitar rongga mulut. Bisa jadi menempelnya di lidah, di dinding mukosa rongga mulut. Kemudian yang kedua sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena ya kalau kita kan biasa makan malam juga nih, nanti menempel tadi makanan-makanan. Dengan adanya penumpukan makanan, maka akan adanya plak, kemudian akan adanya asam dan akhirnya bisa menjadi terbentuknya karang gigi ataupun gigi berlubang. Nah, pada malam hari itu mulut menjadi lebih panas ya kondisi rongga mulut itu, dan itu menjadi lebih asam dan itu menjadi lebih disukai oleh bakteri-bakteri. Makanya sebelum tidur sebaiknya adalah sikat gigi. Tadi kok saya udah bener nih sikat giginya gitu, kok masih terasa bau mulut atau tidak segar rongga mulut. Tadi caranya sudah benar atau tidak? Caranya adalah sikat giginya semua permukaan dari gigi tersikat. Kalau sikat gigi ngaca Mbak, karena biar terlihat bagian-bagian giginya. Jadi bukan hanya saja bagian yang terlihat saat kita bicara nih, gitu. Itu sebutnya bagian bibir, bagian labialnya, bagian pipi, bagian bukalnya. Namun ada bagian yang buat gigitannya, bagian yang dekat lidahnya, bagian yang dekat langit-langitnya. Itu harus disikat, gitu Mbak. Jadi saat dan juga kadang orang nggak ngeh nih lidah itu harus disikat juga Mbak, karena bisa menjadi menumpuknya di situ debris yang akhirnya menumpuk dan itu juga menjadi tumpukan bakteri atau plak di situ. Sikat giginya pun sudah begitu harus keras ya giginya. Namun sikat giginya dengan perlahan, namun tersikat semua bagian giginya. Gitu. Dan perlu diperhatikan apakah di rongga mulutnya ada nggak nih karang giginya? Apakah di rongga mulutnya ada juga nggak nih gigi yang berlubang? Karena sebersih apapun kita sikat gigi, kalau ada yang berlubang, kemungkinan besar kan di situ menjadi tumpukan dari sisa-sisa makanan, akhirnya jadi plak. Susah sekali itu akan kita sikat jika sudah masuk ke dalam lubang gigi oleh sikat gigi.
Sehingga sebaiknya 6 bulan sekali periksa ke dokter gigi itu untuk melihat adakah lubang-lubang yang tidak kasat yang terlihat oleh mata yang bisa menjadi tumpukan tadi sisa makanan akhirnya di plak yang bisa salah satunya menyebabkan bau mulut gitu Mbak. Jadi wah kita udah bener nih udah 2 kali nih udah sikat giginya udah benar terus udah apa caranya juga kita merasa sudah benar gitu. Tapi ternyata ada lubang nih di giginya yang kita nggak lihat, yang di situ ternyata suka nyangkut makanan di situ yang susah kita bersihkan gitu, Mbak. Jadi banyak faktor juga. Ada juga satu penyakit yang jadi mulut itu kerasanya jadi kayak bau apa ya pencernaan misalnya pencernaan kita lagi tidak baik, nah itu juga bisa eh, ada pengaruhnya ke rongga mulut, bau mulut gitu, Mbak. Oke, berarti ada dan salah satu manfaat cermin di kamar mandi adalah untuk sikat gigi ya dong ya. Jadi bukan cuma buat Betul, lihat wajahnya doang ya tentu ya. Kamu kalau kalau di kamar mandi ada kaca, kalau itu dipakai untuk ngaca saja sikat gigi supaya betul, Mbak. menyikat giginya dengan benar. Apalagi Betul. yang punya bau mulut itu biasanya sangat mengganggu ya dok ya. Saya pun Iya, punya beberapa pernah bertemu beberapa orang ya yang memang memiliki bau mulut itu radius setengah setengah meter aja ya, radius setengah meter tuh kecium banget dan ganggu banget gitu ya dok ya. iya, Itu biasanya apakah sama mereka itu nggak tercium atau kayak gimana ya? iya. Sehingga Jadi, kenapa gitu tidak tidak memilih untuk berobat atau mencari iya, menyembuhkan supaya tidak bau mulut, karena kan bau mulut itu bukan cuma nggak enak buat dirinya tapi mengganggu orang lain gitu dok. betul, betul. Itu tadi Mbak. Jadi rongga mulut yang bahagia itu bukan tubuh kita aja yang bahagia, tapi orang lain sekitar kita pun menjadi bahagia ya, Mbak. Benar banget dok begini. Iya. Jadi ya itu tadi Mbak, apalagi kalau ada karang gigi ya, kalau udah disebut karang itu jadi sekeras karang dan sekasar karang Mbak. Jadi dia kalau kita udah ada karang gigi itu menjadi retensi dia jadi lebih tertumpuk lagi tuh si karang-karang si apa pembentukan plaknya. Jadi karang giginya makin semakin tebal gitu Mbak. Jadi kalau ada yang bilang dan terkadang nggak menyadari gitu, oh itu ada karang gigi gitu ya Mbak. Nah itu makanya kok sikat gigi tuh ngaca, jadi kelihatan, oh iya ya ini nih kok ada warna yang lebih hitam, kok ini ada yang berbeda warnanya gitu. Nah itu bisa kita lebih, oh ini ada sesuatu nih gitu. Dengan kita berobat lebih dini pun sebenarnya pembiayaan menjadi lebih murah ya Mbak ya gitu. Tapi kalau kita menunggu sampai menjadi lubang besar atau karang gigi menumpuk lebih banyak, jadi kan biaya pun menjadi lebih besar gitu. Nah, untuk karang gigi ini tuh 1 mili karang gigi aja itu bakteri udah 10 pangkat 9 gitu, Mbak. Udah saking banyak bangetnya eh, tumpukan di situ karang gigi itu gitu. Dan nggak bisa, wah udah bersih nih, udah mau 10 kali sikat gigi pun nggak udah ada karang gigi dia nggak akan lepas, Mbak. Itu harus dilakukan tindakan ke dokter gigi untuk pembersihan karang gigi. Karena itu tadi sekeras karang, sekasar karang, jadi lebih semakin menumpuk tuh si karang-karang giginya tuh kalau kita nggak dibersihin meskipun udah 10 kali sikat gigi, udah rajin banget nih sikat gigi terus gitu. Nggak akan menyembuhkan gitu. Dan kenapa jadi bau itu ya karena tadi itu isinya itu adalah bakteri-bakteri. Gitu, Mbak. Oke. Ngomongin sekeras sekarang, jadi gak cuma sekeras sekarang di lautan, tapi sekeras sekarang di gigi juga itu sangat-sangat keras. Oke dokter, nggak terasa kita sudah ngobrol-ngobrol sudah 30 menit nih dok. Iya. Sebagai closing statement dok, boleh dong dok memberikan tips kepada yang nonton di sini ataupun yang mendengarkan di rumah dok. Tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ya, kalau dari saya untuk tips-tipsnya nih untuk keseharian itu tadi ya Mbak ya kita sikat gigi sikat gigi seperti apa sih sikat gigi dengan waktu yang benar dan dengan teknik yang benar. Kemudian kedua kita mengkonsumsi asupan nutrisi yang sehat dengan gizi seimbang, kemudian rutin olahraga yang cukup dan juga jangan lupa nih periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kenapa 6 bulan nih? Itu tuh ada dasarnya nih Mbak ya, karena biasanya terbentuknya karang gigi atau gigi berlubang itu meskipun semua orang beda-beda tuh, karena faktor resikonya pun berbeda-beda. Namun si apa namanya
terbentuknya untuk gigi berlubang atau karang gigi itu 6 bulan. Makanya disarankan 6 bulan sekali itu buat pemeriksaan ke dokter gigi. Jika udah ditemukan nih adanya, oh karang gigi nih udah ada, bisa langsung dibersihkan. Lubangnya ada lubang, bisa langsung ditambal. Namun kalau misalnya kita nggak rutin nih, tiba-tiba gigi kita udah lubang besar, itu juga harus lebih terapinya lebih lebih apa ya, lebih biasanya nggak sekali dua kali kunjungan karena sudah mengenai syaratnya misalnya seperti itu dengan biaya yang pasti akan lebih juga gitu. Jadi tipsnya gitu aja sih Mbak, sikat gigi, kemudian jangan lupa periksa ke dokter gigi. Oh ya satu lagi nih Mbak, saat kita periksa ke dokter gigi, maaf, saat kita sikat gigi sambil ngaca itu kita bisa juga melakukan deteksi dini apa nih, Mbak ya, periksa payudara sendiri. Kalau mulut, periksa mulut sendiri nih. Kita periksa selain kita setelah sikat gigi, kita periksa juga nih bagian-bagian mukosa rongga mulutnya. Mukosa rongga mulutnya bagian dalam bibir, bagian dalam pipi, bagian lidahnya, bagian langit-langitnya. Dilihat ada warnanya, apakah ada warna yang lebih merah atau ada benjolan kah di situ, ada sariawan kah yang menetap tidak sembuh-sembuh. Kemudian adanya juga apa rasa sakit di situ gitu. Nah itu bisa jadi oh iya nih ternyata ada sesuatu nih, bisa periksa ke dokter gigi lebih dini gitu. Jangan sampai menunggu ah biarin aja lah deh sakitnya udah nggak sakit padahal sebenarnya ada penyakitnya di situ yang belum sembuh gitu Mbak. Oke, itu dia ya teman-teman. Ada ya saya sendiri nih mengakui dok kalau misalnya sakit gigi itu ya pas sakit aja diperiksa setelah sembuh ya udah gitu. Tapi Iya. memang ya itu adalah salah satu bentuk Iya. sosialisasi secara masif ya dok ya melalui mungkin dengan talk show seperti ini ya dok ya memberikan edukasi kepada masyarakat masyarakat tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Baik, terima kasih untuk Dokter Gigi Nuri Fitriasari, SPPM dari RSHS Bandung. Terima kasih dok. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga sehat selalu dan mohon maaf kalau di sini berisik sekali ya dok ya. Sama-sama Mbak, Oke, terima kasih. terima kasih dokter. Saya Mutiara Sudi pamit. Mohon maaf apabila Iya. ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di minggu depan. Tentunya masih di seputar informasi kesehatan bersama Promkes RSHS Bandung dan tentunya dengan tema dan narasumber yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak ada Indonesia dan jangan kemana-mana, tetap dengerin kita sampai jam 6 sore nanti dan tetap buka 2,9 MTK Radio. Ya, bye.